akhirnya menjadi pertanyaan adalah kenapa One Piece itu? Kenapa One Piece bisa sekuat itu dalam menginspirasi anak-anak muda untuk bergerak melawan ketidakadilan gitu? Kenapa One Piece? Jadi bagi yang tidak tahu, One Piece itu sebenarnya adalah ya anime, tontonan, sebuah hiburan gitu, anime, cerita fiksi, dimana di cerita One Piece itu intinya ada seorang protagonis yang melawan antagonis, tapi antagonisnya ini ternyata adalah yang memegang kekuasaan atau pemerintahan, sementara protagonisnya itu justru adalah orang yang dilabeli sebagai penjahat, yaitu bajak laut, tapi ternyata justru dialah protagonisnya itu, dan antagonisnya ternyata justru yang mengampu kebijakan, mengaku pro pada keadilan, tapi ternyata tidak. Jadi inti cerita dari One Piece itu seperti itu. Dan kenapa One Piece sangat digemari, bisa mewakili perasaan para anak muda, karena One Piece memiliki sesuatu yang mungkin tidak semua anime lain miliki gitu, dimana One Piece memiliki satu hal yang sangat diinginkan oleh para anak muda, yaitu adalah kebebasan. Apakah One Piece itu mengajarkan liberalisme, liberalitas? Enggak juga, belum tentu, enggak sepenuhnya benar. Mungkin benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Mungkin bahasa yang lebih tepat adalah liberasi ya, bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi membebaskan. Membebaskan itu maksudnya membebaskan sesuatu yang terjajah, itu dibebaskan gitu. Jadi bukan ingin hidup bebas-bebasnya, bukan, tapi bagaimana liberasi itu sebuah rasa kita ingin menyelamatkan seseorang dari ketertindasan, kita bebaskan, itu liberasi. Kebebasan inilah yang ditawarkan oleh One Piece itu, dimana sosok karakter utamanya adalah seorang bajak laut yang ingin mengarungi lautan. Dia tidak ingin terikat pada suatu aturan, akan tetapi dia itu bukan pemberontak, dia itu ya orang baik gitu. Dia bahkan menolong dan bahkan dia membebaskan sebuah negara, membebaskan sebuah kelompok, membebaskan sebuah bangsa dari keterjajahan, mulai dari ceritanya di Alabasta, Skypiea, Wano Kuni, dan lain sebagainya, Dressrosa, itu. Nah, yang menarik di cerita One Piece itu adalah sosok karakter utama, yaitu Monkey D. Luffy dan kawan-kawannya atau nakamanya ini adalah seorang manusia yang bebas, juga seseorang yang ingin memperjuangkan kebebasan atas ketertindasan. Dan menariknya, para penindas yang ada di cerita One Piece ini adalah sekelompok orang yang mengaku memegang teguh keadilan, yaitu World Government, di mana World Government ini punya antek-antek yang sengaja dibiarkan untuk melakukan penjajahan supaya dia masih bisa mendominasi dunia. Lah, liberasi yang terjadi di One Piece inilah segala perjuangan Luffy dalam mengalahkan para penjahat yang terlabeli sebagai pemerintah, inilah yang bisa mengilhami pemuda bahwasanya aku tahu mana yang adil dan mana tidak adil. Aku tidak peduli siapa mereka, mau apa seragam mereka, kalau mereka tidak adil ya kita harus lawan karena mereka tidak adil, seperti itu. Nah, inilah yang ada di One Piece, dan inilah yang mungkin menjadi spirit perjuangan para anak muda zaman sekarang untuk mengibarkan bendera One Piece. Nah, ada banyak sekali poin yang menarik di One Piece, ya, mana contohnya di One Piece itu pemerintah dunia itu menutupi kejahatannya di masa lalu. Itu di masa lalu itu ada satu zaman, ada satu abad gitu, namanya abad kekosongan, di mana dipercaya pemerintah dunia ini melakukan kejahatan selama abad kekosongan tersebut. Tapi abad kekosongan ini itu dihapus dalam sejarah. Jadi semua masyarakat dunia tidak boleh mengetahui sejarah abad kekosongan ini. Tapi apa yang terjadi di abad kekosongan ini itu tertulis dan terkodifikasi dalam sebuah batu, ukiran-ukiran batu yang disebut poneglyph. Dan saat para bajak laut ini berhasil memecahkan rahasia yang ada di poneglyph, mereka akan semakin tahu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh si World Government atau Marine ini. Jadi saat mereka mempelajari poneglyph, mereka tahu sejarahnya, mereka tahu ada kejahatan yang ditutupi, akhirnya
mereka bersikeras untuk berjuang melawan kejahatan yang ditutupi tersebut itu. Nah, ini sama seperti yang terjadi di Nepal, di mana para pejabat di Nepal itu mereka melakukan kezaliman terus diekspos di media sosial, dan saat masyarakat anak mudanya melihat media sosial, mereka akhirnya mengkritik, mereka akhirnya marah. Dan apa yang dilakukan pemerintah Nepal? Yang dilakukan pemerintah Nepal ya apa yang dilakukan Guruse atau World Government di One Piece, yaitu jangan baca poneglyph, jangan mempelajari abad kekosongan. Sosial media di Nepal kami blokir. Jadi ini ada kesamaan. Jadi hari ini sosial media yang dipegang, yang dikuasai oleh anak muda adalah poneglyph yang ditakuti oleh para pemimpin-pemimpin Soul tersebut. Nah, ini adalah relasi jelas yang dirasakan para penonton One Piece, kenapa mereka sangat terwakili dengan cerita One Piece. Jadi akhir kata dari saya, fenomena ini adalah fenomena yang luar biasa, dan saya harap para pemangku kebijakan, para pemerintah, para pemimpin tidak sensitif menanggapi simbol ini atau bendera ini. Itu bukan pengibaran bendera tersebut, penggunaan simbol tersebut bukan bermaksud makar dan lain sebagainya, bukan bermaksud pengkhianatan dan sebagainya, bukan untuk melawan pemerintah sah Indonesia, melawan pemerintah sah Nepal, melawan pemerintah sah Prancis, bukan, tapi itu hanyalah wujud kritik dari hati terdalam para anak muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.